Sejarah harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi nama harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan membatasi perial sejarah kenabian kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis." Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis? Beliaulah yang merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua. Harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu, apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi, begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuasaan kepemimpinan kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Ini analisa kajian sistem pembangunan Candi Borobudur. Yang pertama, dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi. Maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi, terdiri dari makhluk gaib dan atau kekuatan gaib. Dan hal ini 100% bisa terjadi, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekedip mata. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38-40 berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, kitab sebelum Nabi Sulaiman, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur,
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia bisa lebih hebat dari jin. Manusia adalah makhluk sempurna, walaupun dia bukan nabi, namun ia memiliki ilmu yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Sementara ilmu tersebut tidak dikaruniakan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam tetap lebih hebat dengan ilmu-ilmu lain yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Hal ini sama seperti riwayat Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam beberapa segi, Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Demikian pula sebaliknya, Nabi Musa tidak memiliki ilmu yang dimiliki Nabi Khidir, sehingga ia ingin berguru kepada Nabi Khidir. Yang kedua, dibangun dengan sistem pracetak atau precast. Jadi bagian semua bangunan sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang knockdown, dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam 1 malam saja, dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dahulu, masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya, dan kecintaan serta pengabdiannya kepada raja dan ratunya, hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman Atlantis dulu, rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang nilai materialismenya tinggi dan sifat individualis, mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi. Yang keempat, dibangun dengan bantuan hewan, jin, dan makhluk lainnya. Kalau hal seperti ini, pemindahan istana Ratu Bilqis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin yang sanggup bekerja dalam seketip mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup bicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk lainnya. Demikianlah sekilas secara harta Nusantara berawal dari para nabi, kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam surat An-Naml ayat 10-44 dan surat As-Saba, surah yang menjelaskan tentang negeri Saba dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Saba bisa hidup dengan makmur dan aman berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran, menyatakan bahwa peristiwa Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh 2 kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman.